Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk dukungannya. Terima kasih banyak untuk subscribe dan komenannya. Terima kasih, semoga kalian yang mendukung channel saya segera selalu sehat walafiat. Teman-teman pernah mendengar nggak nama sebuah gua? Itu guanya itu ada di pinggir pantai, namanya Gua Langse. Gua Langse ini terkenalnya adalah tempat bersemayam. Jadi gua ini adanya di pinggir pantai, tapi untuk menjangkaunya itu butuh tenaga yang benar-benar ekstra, teman-teman. Jadi sebenarnya di pinggir pantai, tapi jalan menuju ke sananya tuh susah, sulit. Jadi memang benar-benar butuh tenaga, butuh perjuangan. Tapi disinilah ketika kita sudah sampai di dalam, kita akan menemukan salah satu tempat di mana insya Allah permohonan ini akan dikabulkan, teman-teman. Salah satunya orang yang minta ritual pesugihan, teman-teman. Jadi di Gua Langse ini adalah tempat memohon hajat untuk biasanya dilakukan oleh orang yang meminta pesugihan atau pangkat atau apa, tanpa memberikan imbalan nyawa, begitu teman-teman. Nah, di Gua Langse sendiri, teman-teman, dipercaya menjadi salah satu tempat persinggahan dan persemayaman dari Kanjeng Ratu Kidul. Memang Gua Langse ini tempatnya langsung menjorok ke laut, teman-teman, menghadap ke laut. Nah, di sini ini kalau orang melihat di situ, memang kadang di situ ada penampakan seorang putri. Jadi putri sama satu orang itu berkepala ular, teman-teman. Nah, untuk lebih singkatnya ceritanya, saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman yang saya alami, teman-teman. Jadi seperti ini, waktu itu teman-teman saya berjalan sebelum ke Alas Purwo, saya menyusuri pantai. Jadi Parangkusumo, Parangtritis, jadi Alas Ketonggol, Parangkusumo, Parangtritis dari pantai yang di Malang itu, lupa saya namanya. Pokoknya itu saya jalan sampai ketemu sama Gua Langse ini. Nah, awal cerita saya berjalan ke Gua Langse ini adalah waktu saya di Parangkusumo. Di Parangkusumo itu saya bertemu dengan seorang bapak. Bapak itu ya sama, dia ritualnya jalan kaki gitu, teman-teman. Lalu disitulah saya ngobrol. Bapaknya bilang, "Loh Mbak, sampean itu udah kemana-mana, sudah tahu, sudah ada yang ngomong, sampean sudah pernah belum ke Gua Langse?" "Belum sih Pak, saya belum pernah ke Gua Langse." "Gua Langse itu di mana?" Saya bilang itu. "Ada Pak, ada di sisi timur dari Parangtritis," katanya gitu. "Oh, tempatnya lewat pantai ini bisa Pak?" "Nggak bisa Mbak, harus lewat tebing yang di atas itu, batu kapur itu baru bisa nyampe. Tapi udah ada tangganya kok Mbak buat turun ke bawah," katanya. Lalu saya minta sama bapak ini, "Pak, saya boleh tidak diantarkan ke sana Pak? Saya pengen," katanya.
Oh iya Mbak, nanti ya karena saya masih harus ritual di Parangkusumo ini sampai 2 hari lagi kata bapak itu gitu. Oh iya Pak, saya tungguin. Jadi saya menunggu bapak ini selama 2 hari di Parangkusumo teman-teman. Saya tungguin bapak ini selesai bersama bapak rombongannya bapak ini. Kita berangkat ke Gua Langse teman-teman. Kita melewati tebing. Jadi turun tuh lewat tangga dari kayu. Itu memang harus super hati-hati teman-teman. Kalau nggak hati-hati ya kita bisa jatuh. Dan kalau bagi pemula yang belum tahu medannya, dia disarankan untuk membawa juru kunci di situ teman-teman. Itu memang dasarnya itu goanya ini ada di dalam teman-teman. Nah, setelah itu saya pergi susah payah ya kan di dalam situ ke bawah sekitar ada kali 5 meteran dari tebing itu. Setelah masuk dari situ teman-teman, turun dari situ kita masuk ke guanya. Ke guanya itu dalamnya itu kalau pas siang itu memang agak terang, tapi makin masuk ke dalam itu tempatnya lebih luas teman-teman, agak luas. Terus di situ ada cekungan tuh kayak batu tapi cekung gini loh teman-teman, jadi berbentuk kayak itu. Nah di situ itu ada sumber mata air. Nah mata air itu biasanya yang dipakai oleh orang-orang untuk ngambil airnya teman-teman. Nah kita masuk lagi ke dalam. Ke dalam itu akan ada patung. Patung itu patungnya Nyai Roro Kidul sama Dewa Siwa apa ya teman-teman, pokoknya itu. Nah di situ terus kita akan masuk lagi itu akan ada sebuah batu yang gede banget. Terus di sekelilingnya itu ada tempat kita buat bersila teman-teman, bersila mau mohon doa itu di situ. Nah di situ teman-teman suaranya itu sangat sahdu, sangat bagus. Jadi deburan ombak itu kedengeran sampai di dalam itu kedengeran. Nah pada malam hari bapak ini kan bilang begini, Mbak mohon maaf lah Mbak, saya mau pulang, sampai berani nggak di sini sendiri? Saya bilang, oh saya berani Pak, insya Allah saya berani, nanti saya naik sendiri, saya bilang gitu. Terus bapaknya ini bilang gini, oh kalau mbaknya nggak berani nggak apa-apa, ayo naik gitu kan. Terus enggak Pak, saya berani. Terus bapaknya juga bilang gini, orang itu kok Mbak, nanti kalau udah malam Jumat Kliwon biasanya sisinya agak rame katanya gitu. Mungkin besok juga banyak yang datang kata Pak. Oh iya Pak, makasih matur suwun, sudah diantar. Akhirnya bapak ini pergi teman-teman. Pergi. Itu kan malamnya bapak ini pulang. Terus di hari berikutnya itu hari Rebu itu masih di situ. Hari Rebu itu masih di situ. Saya kan masih punya makanan yang kemarin dibawain bapak itu, bukan bawa bekal dia. Saya masih ada sedikit singkong sama kalau orang itu tiwul itu teman-teman, nasi tiwul itu walaupun udah agak basi ya saya makan kan untuk setonggo. Paginya itu saya keluar dari gua itu ada ke pantai situ, mandi di situ, lalu saya masuk lagi. Sebelum saya masuk tuh teman-teman, saya dihadang ada sosok berkepala ular tapi laki-laki ya, laki-laki
100 200 Mas. Buat ke sono sini habis lagi. Jadi bilang begini, apa tujuanmu datang ke sini? Kata dia. Kali ngasih. Saya ingin tahu siapa di sini sebenarnya. Terus dia bilang, kamu Paling seminggu. ingin tahu mau minta apa? 10 juta dibagi orang 10. Saya tidak mau minta apa-apa, saya hanya ingin minta ilmu yang bermanfaat. Terus, apa kamu tidak takut sama saya? Ya saya mikirnya kan nggak takut, orang di situ nggak ada siapa-siapa, mau teriak pun minta tolong sama siapa. Terus saya bilang, ya kamu kalau mau matiin saya juga pasti akan mati di sini. Silakan, monggo, saya sudah pasrah. Kalau kamu mau matiin saya, matiin. Kalau kamu tidak bisa mematikan saya, maka berilah ilmu kepada saya. Akhirnya dia itu menyingkir, teman-teman. Terus dia bilang, monggo melebet gitu, monggo masuk gitu, teman-teman. Dia memberikan saya masuk. Nah, di waktu mau maghrib itu kayak ada suara kereta itu, teman-teman. Kereta rinjing. Terus keretanya itu tepat berhenti di depan pintu gua itu. Nah dari situlah saya percaya bahwa Nyi Roro itu memang ada. Orangnya cantik, badannya kecil, ada, kalau yang saya lihat dayangnya itu bukan perempuan, teman-teman. Ada 8 orang itu laki-laki itu megangin ini apa? Kalau orang Jawa bilang itu samping gitu loh. Megangin itunya, teman-teman. Nah, dari situ masuk tuh. Terus saya kan kaget ya. Terus saya mundur ke belakang. Dia bilang begini, kamu tidak usah takut dengan apa yang saya ucapkan. Saya datang kemari bukan untuk mengganggu kamu. Saya kemari hanya ingin menanyakan apa permintaanmu. Terus saya bilang, saya tidak ingin minta apa-apa. Nyai, kalau Nyai berkenan berikan ilmu kepada saya. Terus saya tanya, apa sesungguhnya tempat ini, Nyai? Saya bilang gitu. Di sini adalah tempat orang untuk meminta permohonan, meminta permintaan kepada saya. Bahkan pemimpin-pemimpinmu pun datang ke sini untuk bertapa. Terus saya tanya, apakah kalau di sini meminta kekayaan harus dengan tumbal nyawa, Nyai? Tidak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nyainya itu bilang, nanya gini, kamu mau apa? Di sini kamu mau apa? Saya tidak mau apa-apa, Nyai. Saya hanya mau ilmu yang bermanfaat. Dari situlah saya dikasih oleh Nyainya ini satu ilmu, bagaimana caranya agar hujan itu berhenti. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya buktikan dan saya pakai. Alhamdulillah itu bermanfaat bagi saya. Terus Nyainya itu bilang begini, teman-teman. Terus saya kan bilang begini, jika saya ingin suatu saat ingin kaya, Nyai, apakah saya bisa datang ke sini dan apakah mungkin Nyai akan menemui saya? Nyainya ini hanya tersenyum, teman-teman. Hanya tersenyum dan berkata, siapapun bisa meminta dan belum tentu saya akan memberikannya, kata gitu. Lalu Nyai itu berkata bahwasanya kamu itu punya pencipta, maka mintalah pada penciptamu. Kalian mungkin nggak akan percaya dengan apa yang saya katakan kalau Nyi Roro itu berkata seperti itu, teman-teman. Mungkin kalian nggak percaya, masa jin menyuruh saya meminta kepada Sang Maha Kuasa.
Tapi memang itu saya saya lakukan, saya temui itu seperti itu teman-teman. Jadi setelah itu Nyainya ini pergi dan berkata bahwasanya suatu saat kamu pasti akan kembali ke sini dan suatu saat kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu cari. Tapi ya itu teman-teman, sampai sekarang saya belum pernah ke sana lagi. Udah puluhan tahun saya belum pernah ke sana lagi. Entah kapan, insya Allah saya bakalan ke sana. Saya akan melakukan apa yang Nyai Ratu ini katakan teman-teman. Jadi intinya kita masih punya Tuhan, kita tidak perlu meminta kepada siapapun ya teman-teman. Akhir kata hanya itu yang bisa saya ucapkan, saya ceritakan. Moga kalian berkenan, kalau misalnya kurang berkenan ya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhir kata, terima kasih teman-teman, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.